Hamdan syukron lillah amma ba'du. Apa kabar para subscriber semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Ada suatu info atau berita menarik yang saya lihat dari detik.com. Di sana mantan ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus wakil presiden kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta supaya ketua ormas ataupun pemuka-pemuka agama mengeluarkan fatwa supaya para medis bisa sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tepat, benar, Anda tidak salah dengar. Ma'ruf Amin meminta kepada pemuka agama, kepada ormas Islam supaya mengeluarkan fatwa bahwasanya para medis itu bisa sholat tanpa perlu wudhu, tanpa perlu tayamum. Jadi bukan Ma'ruf Amin ini yang mengeluarkan fatwanya ya, tapi sekali lagi Ma'ruf Amin yang meminta kepada para pemuka agama dan ormas Islam untuk mengeluarkan fatwa ini. Supaya apa? Supaya para medis kita itu tenang ketika melakukan tugasnya. Supaya para medis kita itu fokus untuk menangani pasien yang terkena corona ini. Karena perlu diingat, corona ini virus yang sangat berbahaya dan mudah sekali penularannya. Jadi fatwa sholat bisa dilakukan tanpa wudhu atau tayamum terlebih dahulu ini khusus untuk para medis, bukan kepada kita. Karena kita tahu para medis ketika menangani pasien corona itu menggunakan hazmat yang pakaiannya mirip astronot seperti jas hujan, dan ketika memakai hazmat ini 8 jam mereka tidak bisa membukanya. Maksudnya tidak boleh dibuka karena memang pakaian ini itu sekali pakai. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan bagaimana bisa mereka wudhu dan tayamum? Karena pakaian ini memang tidak dibuka. Kalau dibuka ini kecenderungannya akan berbahaya bagi para medis ini. Mereka akan mudah sekali untuk tertular virus corona. Kalau sampai mereka tertular, kalau sampai mereka sakit, lantas siapa yang akan berjuang untuk menyelesaikan virus corona ini? Makanya adalah suatu tindakan yang tepat ketika Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini meminta fatwa untuk segera dikeluarkannya fatwa supaya para medis itu tidak perlu wudhu, tidak perlu tayamum ketika melaksanakan sholat. Namun ternyata fatwa dan ujaran Kiai Haji Ma'ruf Amin ini memicu polemik, memicu perdebatan yang banyak. Kalau di berita Detik itu ada suatu kolom untuk saling komen atau kita sebut aja detikers. Itu banyak sekali yang komen aneh-aneh. Sampai mengatakan bahwa Ma'ruf Amin itu ulama su, bahwa ini merupakan fatwa sesat. Hai Bung, Anda sudah belajar fikih sampai mana? Kepada para santri itu mungkin tidak aneh. Karena fikih itu adalah suatu praktek agama hasil dari pemahaman Al-Quran dan hadis. Dan pada prakteknya itu mungkin berbeda. Misalnya saja praktek sholat, praktek tahiyat itu beda. Tahiyatnya orang NU dengan tahiyatnya orang Persis itu beda. Cara takbirnya orang NU dengan cara takbirnya orang Syiah mungkin beda. Cara wudhunya mazhab Hanafi dengan cara wudhunya mazhab Syafi'i beda. Itu karena perbedaan penggalian informasi atau bisa disebut usul fikih. Fikih itu hasil
produk pemahaman dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan tata cara menggalinya untuk menghasilkan fikih itu bisa memakai dengan usul fikih. Dan usul fikih ini pondasi untuk alat untuk menghasilkan fikih. Jadi fikih itu banyak ragamnya. Jangan ketika kita menemukan suatu perbedaan pendapat yang tidak sesuai dengan kita, lantas menyebutnya dengan sesat. Masya Allah. Ini orang yang seperti ini bisa ya kita sebut dengan orang bodoh. Dan saking bodohnya orang ini, dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Ini yang paling bahaya. Bodoh, tidak sadar dirinya bodoh, lalu teriak membodohi orang yang sebenarnya pintar. Bahkan pintar di atas rata-rata. Karena yang dikritiknya itu adalah seorang alim, pernah menjabat sebagai ketua MUI, pernah menjabat sebagai Rois Am, dia juga seorang cicit ulama. Seperti itu. Mari kita buka dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 63. Itu ada yang disebut Fakidut Tohurain, artinya orang yang kehilangan dua susuci. Jadi artinya dia tidak bisa membersihkan badannya, dia tidak bisa mensucikan badannya. Hal ini boleh-boleh saja dalam keadaan tertentu. Nah, dalam konteks ini, keadaan tertentu ini adalah keadaan para medis yang melayani orang yang terkena pasien corona. Begitu. Jadi orang paramedis ini tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum karena terhalang oleh pakaian hazmat ini. Dan kalau dibuka pakaian hazmat ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Sedangkan dalam kaidah usul fikih berkata, daf'ul mafasid aula min jalbil masolih. Membuang kemadaratan itu lebih utama daripada mencari kemaslahatan. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi kepada saudara-saudara yang mengkritik asal jeplak, asal bunyi, ini harap dipikir-pikir kembali. Karena para ulama itu ketika mengeluarkan suatu fatwa, mengeluarkan suatu produk, saya yakin 100% bahwa untuk kemaslahatan. Jangan sampai ini menuduh ulama su, menuduh bahwa ingin merusak Islam. Mana ada orang Islam yang mau merusak agamanya sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan saran dari Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bisa segera diterima oleh para pemuka agama, oleh ormas Islam, supaya mengeluarkan fatwa bahwa para medis itu tidak perlu tayamum, tidak perlu wudhu ketika hendak melaksanakan sholat. Supaya mereka hatinya menjadi tenang ketika melaksanakan ibadah, juga fokus ketika melaksanakan kewajiban menangani pasien corona. Mudah-mudahan penyakit corona di Indonesia, khususnya umumnya di dunia, segera diangkat penyakitnya. Semoga disembuhkan bumi kita kembali pada keadaan semula. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.